Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita buka dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang Asmaul Husna, Al-Alim dan Al-Khabir. Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti keagungannya. Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil nakli tentang Asmaul Husna terdapat dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 59, yang artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib padanya, tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata di Lauhul Mahfuz. Perbedaan ilmu Allah dengan ilmu manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Manusia tidak mungkin dapat mendekati pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejelasan pengetahuan manusia tidak mungkin dapat mencapai kejelasan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu Allah bukan hasil dari sesuatu, tetapi sesuatu itulah yang merupakan hasil dari ilmunya. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berubah dengan perubahan objek yang diketahuinya. Itu berarti tidak ada kebetulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pengetahuan tentang apa yang akan terjadi dan saat kejadiannya sama saja di sisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui tanpa alat, sedang ilmu manusia diraihnya dengan panca indera, akal dan hatinya, di mana semuanya didahului oleh ketidaktahuan. Ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal, tidak hilang dan tidak pula dilupakannya. Hikmah beriman kepada Asmaul Husna Al-Alim. Yang pertama adalah berhati-hati dalam amal. Jadi ketika kita beramal itu harus mengetahui dulu, tidak taklid, mengikuti tanpa mengetahui sumbernya. Kemudian tidak galau dalam menghadapi masalah dengan tenang. 3. Produktif. Keempat, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun, kapanpun kita berada. Yang kelima, semangat untuk menuntut ilmu Allah. Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Dalil nakli tentang Asmaul Husna Al-Khabir terdapat dalam surat At-Taubah ayat 16. Artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hikmah beriman kepada Asmaul Husna Al-Khabir. Yang pertama, berusaha mengenal jati dirinya, mengetahui gejolak nafsu dan tipu dayanya, mampu merasakan atau membedakan antara bisikan nafsu, bisikan setan, dan ilham malaikat. Mendalami dan mengetahui duduk persoalan yang dilakukan sehingga tidak bertindak atau meniru dan mengikuti selainnya kecuali atas dasar pengetahuan yang
jelas. Hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Yang selanjutnya, orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Oke, dan begitulah penjelasan tentang Asmaul Husna, Al-Alim, dan Al-Khabir. Terima kasih.